Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke untuk kondisi market saat ini udah mulai bearish kembali ya. Wow ini udah merah-merah nih. Tetapi di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian sama sekali untuk membeli ataupun menjual koin-koin yang gue bahas. Artinya gue sama sekali tidak ada merekomendasikan salah satu koin apapun. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi melanyak-melenyek ke sana kemari. Gue langsung bakalan ngebahas seputaran ini ya, jadi gua sekarang itu bakalan ngebahas seputaran Bryce Coin. Di mana dia sekarang harganya telah turun 7,26%. Bahkan dia itu ya pada hari sekarang nih tanggal 7 eh, dia itu sempat turun ke harga, duh susah banget nih. Susah banget ya nih di sini. Nah, jadi dia itu pernah turun ke harga 04, kepala 04, tetapi langsung naik lagi ya. Dan gua pun sekarang nih, ini gua ketinggalan momen ya. Gua sekarang baru pasang jaring. Ketika gua memang baru buka market, melihat dari chart candle seperti ini, gua rasa dia bakalan turun lagi nih. Dan gua sedang pasang jaring di kepala 45. Tetapi ini gue tidak bermaksud untuk supaya kalian ikut-ikutan ya. No, 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 no. Enggak seperti itu ya. Jadi gue hanya pasang jaring aja, kena syukur, nggak kena juga yang nggak masalah gitu kan. Lagi pula gue nambah muatan nggak banyak-banyak banget. Oke, jadi ada informasi apa nih seputaran Bryce Coin sehingga ini beberapa hari ya ini mungkin telah turun ya kan nih. Sampai sinilah turun gitu beberapa hari yang lalu. Apa sih kira-kira penyebabnya dari Bryce Coin ini? Lalu nilai positifnya apa dengan Bryce Coin? Nah, jadi di sini itu ada 5 poin penting mengenai Bryce Coin ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, di sini dikutip oleh BitGert Pro. Ini adalah salah satu akun Twitter BitGert Army mungkin ya. Mengapa begitu banyak orang yang menjual? Anda bertanya. Nah, di sini mungkin jadi sebuah pertanyaan karena kok banyak banget gitu ya orang-orang yang menjual sehingga harga Bryce Coin ini anjlok. Masa staking 6 bulan mereka sudah lebih ya. Jadi uang keluar karena mereka memiliki hak untuk melakukannya, tetapi itu tidak akan menghentikan kita untuk pergi ke bulan atau to the moon. Nah, jadi ini udah jelas ya penjelasannya nih dibantu juga oleh BitGert Pro. Dia itu telah menyatakan ya bahwasanya di sini adanya sebuah berakhirnya masa staking selama 6 bulan. Dan mereka sudah mempunyai mungkin memperoleh banyak keuntungan ya sehingga disitulah terjadi penjualan yang begitu luar biasa sehingga membuat harga Bitcoin ini anjlok ya. Jadi di sini itu udah ketemu ya poinnya. Nah, jadi yang barusan kita bahas di awal, kenapa sih harga Bitcoin terus-terusan turun gitu ya. Jadi itu sudah ada perwakilan jawaban dari BitGert Pro di mana mungkin dia juga salah satu BitGert Army ya atau tentaranya BitGert. Dia telah menjelaskan karena adanya berakhir masa staking selama 6 bulan itu. Akhirnya investor-investor melakukan take profit atau penjualan hasil dari profit dari stakingnya itu sendiri. Nah, tetapi sekarang ini dikutip oleh Analytic Insight nih, ada 5 fakta tentang BitGert menarik pemegang Solana. Wow. Nah, di sini pun ada jumlah pemegang Solana yang menjual untuk membeli BitGert telah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir. Oke, jadi di sini ada 5 poin ya mengenai investor-investor Solana yang telah bergabung dengan BitGert. Proyek BitGert Bryce adalah proyek kripto terpanas tahun ini. Proyek ini telah bullish dan bahkan analis kripto juga bullish tentang hal itu. Ini terbukti dari kinerja koin BitGert di mana harga BitGert telah membukukan pertumbuhan yang mengesankan bahkan selama pasar bearish. Wow. Jadi di sini mungkin ada salah satu pakar kripto atau analis kripto yang menyatakan bahwa BitGert ini adalah salah satu proyek kripto terpanas pada tahun 2022. Karena yang telah dia lihat, yang telah dia secara sudut pandang analis kripto ini, dia menyatakan bahwa BitGert atau Bitcoin ini telah bullish ya dan dia pun mengakui seperti itu.
Jadi memang iya sih untuk Bitgert ini ya, jika kita hitung secara rata-rata dia tetap bullish. Tapi kenapa sekarang beres ya? Itu kan untuk hari ini dan beberapa minggu ke depan. Tetapi kalau kita menghitung dari Januari sampai dengan sekarang ya mungkin Bitgert ini masih masuk kategori tetap bullish ya. Jadi seperti itu walaupun memang kondisi pasar sedang dalam fase bearish atau dalam masa pasar beruang. Jumlah pemegang Solana yang menjual untuk membeli Bitget telah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir. Mengapa investor Solana pindah ke proyek Bitget yang begitu mudah? Berikut adalah 5 fakta yang menarik pemegang Solana ke Bitget. Wow. Jadi di sini pun ada banyak sekali ya investor-investor atau mungkin holdersnya Solana, dia rela menjual koin Solana demi beralih aset ke Bitget. Walaupun memang di sini untuk koin Bitget itu masih terhitung mudah ya, tetapi kenapa sih gitu? Investor Solana rela gitu ya menjual aset Solana demi beralih ke Bitget. Nah, ini ada 5 fakta yang menarik dari pemegang Solana untuk beralih ke Bitget. Nah, poin yang pertama adalah pertumbuhan harga yang bullish. Harga Bitget telah bullish sementara koin-koin seperti Solana telah jatuh di pasar. Harga Bitget telah bullish tahun ini dengan koin Bitget mencapai ATH baru. Bryce telah membukukan pertumbuhan yang mengesankan dan masih mempertahankan grafik hijau ketika Solana berada dalam tren turun. Ya mungkin orang-orang melihat ya, apalagi ini khususnya investor Solana yang terus memperhatikan pertumbuhan dari harga Bryce Coin. Dan di sini sementara koin-koin lain itu telah jatuh ya, termasuk Solana nih ya, karena yang sekarang kita bahas itu adalah investornya dari koin Solana. Sementara untuk Bitget telah mencapai ATH baru di saat pasar sedang bearish. Wow, memang Bitget ini pernah mencapai ATH baru ketika dia listing di KuCoin ya. Jadi mungkin buat kalian itu tahu lah untuk yang menyerok koin Bryce ini di exchange KuCoin. Karena pas dia listing di KuCoin itu lumayan ya, dia sampai ATH baru gitu. Kalau nggak salah di Rp1 lebih ya. Dia sampai nyempet ke Rp1 lebih. Nah, dan untuk yang poin kedua ada rantai biaya gas yang nol. Nah, blockchain Bitcoin versi 20 dan kemungkinannya untuk meledak harga Bryce adalah hal lain yang menarik pemegang Solana. Bitcoin versi 20 melampaui kecepatan Solana dan biaya gas lebih murah daripada Solana. Adopsi masa rantai Bryce versi 20 adalah alasan pemegang Solana bergabung dengannya. Nah, jadi poin yang kedua adalah dari segi biaya gas fee. Jadi di sini menurut investor Solana ya adalah Bitget ini adalah salah satu proyek yang memang akan meledak ya. Jadi untuk poinnya adalah di sini ada biaya gas yang murah, lebih murah daripada Solana. Selain biaya gasnya, dia pun memiliki kecepatan ya. Dan di sini dari segi biaya gasnya memang hampir dibilang gratis, tetapi mungkin dari kalian ada yang mempertanyakan ketika kalian ingin mentransfer koin Bryce di exchange satu ke exchange lainnya menggunakan jaringan BRC20 tetapi harganya kok tetap mahal gitu. Nah, di sini sedikit gua jelaskan ya kenapa kalian tetap membayar biaya gas yang mahal. Sedangkan di sini tertera blockchain BRC20 itu yang tercepat dan juga yang termurah. Tetapi kenapa kita masih membayar dengan biaya gas yang mahal? Nah, jadi kalian itu membayar bukan untuk rantai BRC20-nya ya. Jadi itu tuh kebijakan dari exchange masing-masing. Jadi bukan dalam segi biaya gas untuk BRC20, enggak. Kalau BRC20 itu memang tetap murah. Yang mahal itu adalah biaya exchange-nya. Tergantung dari exchange-nya masing-masing. Apabila kalian ingin menikmatin biaya gas yang murah itu kalian belinya di Sphinx Lab atau Bitget Startup Studio. Untuk yang ketiga, ekosistem cepat. Komunitas Solana juga tertarik dengan ekosistem Bitget yang berkembang pesat. Tim Bitget telah memberikan ekosistem lebih cepat daripada proyek lain di pasar saat ini. Jumlah produk dan proyek yang ditambahkan ke ekosistem Bryce tahun ini bahkan lebih besar dari Solana. Ekosistem yang tumbuh cepat berarti adopsi massal dan harga yang meroket. Itu sebabnya pemegang Solana menjual untuk bergabung dengan Bitget. Wow. Nah, ini lagi-lagi ya dari segi ekosistemnya yang berkembang sangat cepat. Karena memang sesuai dengan apa yang telah dia obrolkan, yang telah dia informasikan kepada investornya secara terbuka. Sesuai dengan janji dia, dia akan membawa lebih dari 1.000 proyek baru ke dalam ekosistem BRC20. Dan inilah salah satu yang memang menjadi daya tarik investor koin Solana dan dia pun rela menjual koin Solana demi bergabung dengan koin Bryce. Wow. Itu ya jadi poin yang ketiga dan yang keempat ada produk peta jalan P2.
Ada sesuatu tentang peta jalan Bitgert V2 yang menarik pemegang Solana. Ini adalah gangguan dari produk yang sedang dibangun oleh tim Bitgert dalam peta jalan ini. Yang pertama ada produk DeFi, NFT, dan Web3. Diharapkan menumbuhkan adopsi koin Bitgert yang akan meroketkan harganya. Nah, jadi di dalam peta jalan yang terbarunya atau P2-nya itu pun dia mencantumkan produk DeFi, NFT, dan juga Web3. Dan dari tiga produk ini itu bisa dibilang salah satu yang akan meroketkan dari sebuah harga Bitgert Price. Dan untuk yang terakhir di sini ada proyek yang didukung Bitgert. Investor Solana bergabung dengan Bitgert karena proyek Startup Studio yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan ekstra dengan berinvestasi di dalamnya. Proyek Bitgert ini juga menumbuhkan adopsi Coinbase. Oleh karena itu, investor Solana memperoleh keuntungan dari proyek yang didukung Bitgert dan harga Bitgert akan meroket. Intinya adalah bahwa Bitgert menonjol sebagai investasi kripto terbaik untuk ditonton pada tahun 2022. Ini adalah proyek kripto dengan potensi meledak 100 kali. Wow, jadi ada 100 kali katanya nih dari segi prediksi sebuah harganya akan naik sekitar 100 kali. Poin yang terakhir untuk investor Solana bergabung dengan koin Bitgert adalah karena Startup Studio yang memungkinkan juga nih mereka dapat meraih keuntungan yang lebih ekstra ya. Karena di dalam proyek Startup Studio ini apabila kita ingin bertrading atau melakukan jual beli buy and sell, itu biaya gasnya sangat rendah sekali, 0,00001 dolar. Jadi bisa dibilang gratis. Tidak membuat kita merasa rugi gitu ya. Jadi apabila kita melakukan jual beli dengan biaya gas fee yang lumayan mahal ya, itu kita juga kadang-kadang berpikir lagi ya. Kita mau ngejual gitu kena biaya gas yang mahal, kita mau beli juga kena pajak juga gitu ya. Tetapi untuk kalian melakukan jual beli di token-token BRC20 khususnya di DEX Startup Studio itu kalian akan menikmati biaya gas yang rendah yang bisa dibilang biaya gasnya tidak terasa ya. Jadi kalian ngejual hanya ya dikit doang gitu ya, apalagi kalau cuannya gede banget gitu ya. Jadi ini luar biasa dari proyeknya Bitgert Startup Studio atau BSS. Oke, memang mungkin itu aja informasi seputaran Bracecoin. Di mana ada salah satu Twitter yang bernama Bitgert Pro yang telah mewakili menjawab dari pertanyaan-pertanyaan investor mengapa harga Bracecoin yang terus-terusan turun. Dan tadi sudah kita saksikan bersama, itulah ya jawabannya. Dan di situ pun ada 5 fakta yang menarik perhatian dari investor-investornya Solana. Oke, Mamang, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.